Jepang ngobrol-ngobrol aja kan? Iya. Udah makan? Belum. Mas, belum makan nih. Belum makan. Ngobrol. Belum datang. Belum datang. Datang, Pak. Mas, sehat, Pak. Sehat. Pak. Pak, katanya masuk rumah sakit. Iya. Iya, masuk rumah sakit Benar, kok Pak? keluar lagi. Berarti kemarin cuma check up doang, Pak? Ya biasa lah, normal. Oh. Bukan rawat inap Rawat gitu, Pak. inap ya, rawat inap. Ada sedikit tidur sedikit sana sih. Tapi kalau bulannya 600 benar, Pak? Siapa yang bilang? Ada pas liburan di Oh, normal kok. Ya, saya sekarang berapa? 118. Ini kan cuma ngobrol. Ada mau tahu lagi. Ini sekarang aman, ya ini 118 udah normal lagi. Udah saya pikir semuanya lumayan kan? Pinggang udah normal berarti, Pak? Pinggang udah normal. Sebenarnya banyak gosip ya. Iya, Pak. Banyak yang nggak benar nih, Pak. Saya udah nggak bisa bangkit dari tempat tidur. Mau dipecat. Inflasi bagus kan hari ini? Nah, itu kan saya bilang sebelumnya. Yang sebelumnya tinggi karena ada faktor subsidi. Begitu bilang balik ke 2,4 ya? 2,4 tadi ya? Iya, 2,42 semakin. Nah, sekarang Anda kritik tuh ekonomi-ekonomi yang bilang di gua, nggak terkendali. Udah santai kan? Ke depan kan kita absorb harga minyaknya kan. Tidak hanya menekan harga minyak tinggi sekarang, inflasi tinggi, tidak hanya minyak, harga minyak yang berlebihan naiknya. Yang jadi nggak kita naikin, transportasi barang juga rasanya nggak naik kan, yang perlu untuk transportasi barang. Jadi inflasinya akan relatif terkendali. Apalagi itu. Tapi kalau kita lepas harga minyak, harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, pasti harga minyaknya inflasinya naik tinggi. Daya beli akan tergerus, akan menambah secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM. Jadi itu ada hitungannya, bukan saya sok jago banyak duit bagi-bagi, bukan. Itu ada hitungannya. Hitungannya kita adalah mana yang paling bagus, kita subsidi atau kita ambil subsidinya, uang saya banyak, saya belanjain, tapi katanya runtuh dan susah dikendalikan. Jadi itu udah kita pengalaman saya udah ngeliat 25 tahun terakhir harga minyak dunia seperti apa, dampak kita seperti apa. Jadi siap kenaikan sedikit pun kita sudah tahu cuman kita kira berapa sih dampaknya ke inflasi dan ke daya beli dan ke pertumbuhan ekonomi. Pak, Jadi serius nih? Pak, meskipun Hah? nggak menahan BBM kayak gitu, ya rupiah akhirnya naik terus nih, Pak, belum turun-turun. Lu mau gua buka betulan kenapa penyebabnya? Jadi saya serahkan kayak harus ke ahli aja untuk beresin. Tapi di mata saya tidak terlalu sulit untuk betulin itu. Ayo ke daerah saya fiskal. Pak Gub menangani nilai tukar dan dia harusnya ahli dalam hal itu kan. Anda tanya mereka. Pak, tapi kan rupiah juga ngeliat fundamental ini, Pak, fiskal. Kan udah kita hitung sampai situ juga. Di waktu kita simulasi yang saya bilang itu, rupiahnya juga udah kita di level yang pas. Jadi APP-nya nggak terpengaruh karena udah kita hitung ke level sama. Jadi kita forward looking gitu anggaran itu. Kayaknya banyak orang bingung, kok bisa sampai akhir tahun ya? Kan kita bisa hitung kan. Coba skenario seperti apa. Jadi kalau BBM-nya minyak dunia naik pasti ada yang lain terpengaruh. Asumsinya sekarang di angka berapa sih? Ya? Stres-stresnya. Stres-stresnya, asumsinya itu di angka Kalau di DPR kemarin kan Bapak bilang 80, 90, 100, bahkan sekarang kan udah lebih dari 100, Pak. Itu juga udah Bapak hitung juga. Average belum 100 kan? average belum 100. Belum paling 80, belum nyampe 80 lagi. Kenapa? Udah kita sampai 100 sampai akhir tahun, jadi nggak usah takut.
termasuk nilai tukar rupiahnya sudah kita sesuaikan dengan level yang pas. Jadi hitungannya ini kok jadi serius, tapi santai. Serasan Pak. Jadi sudah kita hitung. Jadi kalau ekonominya seperti itu, semua skenario kita hitung, semua kemungkinan yang mungkin kita hitung, kita ambil nanti yang paling mungkin terjadi itu kita ambil. Tapi skenario udah banyak. Itu kalau ekonomi beneran begitu. Ya, oke. Satu bayar Pak, soal aturan restitusi yang baru kan Pak, di aturan yang baru itu kan restitusi dibatasi hanya sampai 1 miliar ya Pak untuk restitusi PP-nya. Nah sebelumnya itu 5 miliar itu kenapa Pak? Apa udah tanda tangan? Udah Pak, udah keluar PMK-nya Pak. Udah keluar PMK-nya. Oh, mana? Udah keluar Pak. Oh, udah. 1 Mei kemarin Pak. Iya, sudah keluar. Sekarang katanya Kan dipangkas Pak restitusi itu dari 5 miliar jadi 1 miliar. oh, nggak kita kendalikan aja supaya restitusinya keluarnya lebih rapi. Ini restitusi itu sedang di audit investigasi dari 2016 sampai 2025 oleh BPKP. Saya minta di audit dengan betul supaya kita tidak kecolongan, apalagi di industri batubara. PPN-nya saya nombok 25 triliun. Restitusinya, net jadi saya bayar, kan ada yang nggak benar hitungannya. Jadi saya pengen lihat apa sih yang terjadi sebenarnya di restitusi itu. Sementara itu dipadain seperti supaya nggak terlalu tidak terkendali kalau ada kesalahan. Nanti kalau kesalahannya udah ketemu ya udah. Siapa yang main kita akan tahu. Hasil audit DPKP itu kemarin gimana Pak? Belum keluar, saya akan ketemu lagi dengan Pak Ate. Tapi gini, saya serius banget dengan restitusi itu karena keluarnya agak tidak terkendali. Sekarang boleh ngomongin dewasa gue menteri ya. Saya investigasi 5 orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi. Hari ini 2 akan saya copot. Apa Pak? Serius kan? Udah ada berarti Pak. Udah fix Pak. Jadi message-nya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya nggak main-main. Pak Sekjen belum datang ya? Belum Pak. Sini. Ada 2 yang saya akan copot. Jor-joran dalam arti apa Pak? Jor-jorannya tuh jumlahnya berapa Pak? Apakah ada maksimal sampai sampai melebihi batas gitu? Bukan begitu, jor-jornya adalah tidak memberitahu perkembangan dengan akurat. Apalah, santai ya. Kita ini. Contohnya, udah tahu kalau kau udah deh. Kejebak nanti gua ngomong ya. Simpan aja kayak Simpan aja. Iya sih. APBN kita kan? Hati pasang PP. APBN kita Kita ya. tadi ceritanya beda soalnya. Kenapa dia berbicara seperti apa? APBN memang Udah. Siap. jadi gini. Tahun lalu saya salah menebak total restitusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Mereka bilang sedikit. Saya tahu staf saya. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan. Jadi itu yang kita perbaiki, jangan sampai ada soal informasi lagi. Salah berapa? Nah, tadi. Berarti yang dilaporin sama stafnya Bapak ke Bapak nggak nyampe dengan benar dong Pak? Atau gimana? Itu masih agak konfidensial. Nanti kita ini pas sudah ada, setelah ada tindak lanjut, setelah ada yang kita copot. Sebulan ini kan kebijakan WFH kan udah berjalan ya Pak di ASN kita. Udah ada kayak
Keren-keren atau dampak efisiensinya sih Pak dari itu WFH si ASN itu, apa udah mulai, apa akan diterapin terus ke depan atau akan ada ini lagi Pak, exercise lagi untuk mulai diterapin? Oh, kita lihat dulu seperti apa perkembangan minyak dunia. Dan kita lihat apakah kita tuh masih sedikit-sedikit apa enggak. Tapi kalau aja udah membaik ya udah kita lepas lagi normal. Cuman dampaknya sih mungkin netral atau positif ke perekonomian. Ada faktor yang memperlambat ekonomi, tapi kan kita betulin dalam waktu tidak terlalu lama. Besok kan kalau ada pertumbuhan ekonomi katanya bagus. Berapa Oh, nggak tahu saya belum, kan gue nggak tahu aja orang. ya Pak? Bocoran Pak, Proyeksi Bapak, proyeksi Bapak. Bahkan Pak. Atau berubah lagi nggak nih Pak proyeksi Bapak? Syaratnya Pak. Masih mikir kan? Dari berapa? Dari Bapak bilang 5,5 sampai 5,7, Bapak sering bilang gitu. Ya ada dekat situ lah. Terus itu berapa? 5,6. Wah nggak tahu, nanti ya. Tapi lebih tinggi dari kuartal Ya. sebelumnya. Mbak, lebih tinggi Dari kan? Q4. Kan gini, kalau bisa kita tumbuh dalam keadaan seperti itu, walaupun let's say lambat sedikit atau lebih tinggi sedikit, mengingat kondisi global yang seperti ini, itu sudah prestasi yang luar biasa. Kalau untuk dekat-dekat kita bisa kita dapat pertimbangan deh. Kalau dekat-dekat sama kayak prediksi itu pagi. Nah, Pak, iya besok pagi Pak. Jam 11 tadi. Rabu. Harusnya kalau saya lihat kondisi ekonomi sepertinya bagus ya, kalau jalan-jalan keluar kemarin Senayan City penuh, mau yang lain ya juga penuh, pada belanja, pada ini. Sepertinya sih ekonomi akan melihat arah yang bagus. Terus di mana untuk mobil listrik juga kelihatannya kencang, nggak naik ya. Mungkin kita akan pikirkan lagi nanti gimana sih insentif untuk mobil listrik dalam waktu dekat. Saya akan ketemu lagi dengan Menteri ya Perindustrian. Berarti belum ketemu Pak? Udah teleponan. Nanti mau lihat lagi. Ketemunya besok kali. Ini detailnya masih berapa? Kita dorong cekot supaya let's say minggu sekarang udah masuk ke sistem insentifnya. Pak, itu soal tragedi kereta, Pak Prabowo bilang ngasih 4 triliun. 4 triliun? Iya, itu dari APBN Pak, apa? Dari anggaran Mau bangun flyover katanya. Oh flyover. Untuk perbaikan titik-titik yang nggak ada palangnya Pak. Itu maksudnya Oh dari nanti kan pos pasti mana, Pak? kata apa yang bangun, pada kata apa yang bangun ya. Nanti kita lihat dari dana negara, apa dari kita. Saya masih tunggu pemerintah. Tapi uangnya ada, nggak usah takut. Oke. Pak ya, belanja subsidi sampai Maret atau April gimana? Kan sampai Februari udah 5,5 triliun. Kan besok ada apa? APBN kita. APBN kita. Pak, dipastiin besok Besok. Selasa, Besok, Pak. Selasa, Rabu, Pak. APBN kita maju. Besok Selasa. Selasa. Kan paginya ini Pak, BPS. BPS. Ya, BPS. Biasanya Ada OJK juga Pak. Ya biar aja nih kalau. wartawan kita aja. Biar ini, biar nggak kalau salah nggak ketahuan. Nah kita lihat coba, kita cocok ya. Nanti harus sesuaikan deh. Anda ngomong dengan Mbak, gimana sih Ayu mana? Nggak masuk saja. Aman Pak. Ngomong sama dia koordinasinya seperti apa? Pak, ini kan tambahan anggaran buat subsidi energi 90 sampai 100 triliun ya. Ini sebenarnya bisa dibilang cukup nggak sih Pak dengan rupiah yang terus melemah, terus juga ada minyak kan masih kuat ke Indonesia. Itu dengan asumsi rupiah seperti itu dihitungnya waktu itu. Masih sama. Jadi cukup. Nggak perlu ada tambahan lagi. Enggak. Kalau gue gue nggak boleh ngomong kita sekarang. Kita udah antisipasi seperti itu, kan nggak mungkin kalau ada minyak pergerakan seperti itu tiba-tiba rupiah menguat atau stabil di bawah itu. Jadi kita udah ambil angka yang semestinya. Pak, ini mau mastiin aja Pak, ini ngelihat dari tadi ada Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, dia bilang emang mau diskusiin PNBP, berarti memang nikel ini juga dikenain bea keluar, juga kabarnya katanya windfall tax juga Pak. Apa? Windfall tax nikel. Nikel Pak. Oh ya nanti ada, tapi itu masih didiskusikan dengan Kementerian SDM.
saya terima aja pokoknya duitnya. Tapi maksudnya berarti dikenakan itu Pak biaya keluar dan windfall tax. Iya, Berapa persen? masih diskusikan dengan Menteri SDM, tapi yang jelas cukup untuk menaikkan subsidi APBN kita. Nanti juga yang nikel itu kan bahan bakunya salah satu bahan baku baterai kan. Ya. Kita akan dorong pertumbuhan industri baterai di sini juga dengan cara kita terus supaya juga laku. Maksudnya kayak apa Pak kalau bukannya udah kan emang udah berkembang juga sekarang. Kemarin yang di Karawang juga kayak gitu. Maksudnya apa bedanya kalau dengan Bapak tadi omongannya kayak gitu? Masa ningkatin apa lagi? Ini kan saya omongin dulu dengan penelitian ya. Pokoknya nanti dia lebih bahan-bahan yang pakai produk yang pakai bahan dalam negeri akan mendapat insentif lebih kira-kira gitu. Yang itu Anda pikir. Nanti masih diskusi, baru diskusikan saya. Nanti saya offside lagi kalau ngomong duluan. Tapi kira-kira udah clear mau diapakan. Ada komoditas lain yang juga ikut-ikut for tax dan ya, Selain batu bara nikel batu bara gitu, Pak? nikel. Untuk sementara fokusnya situ. Kenapa batu bara nikel yang penting gitu? Selama ini kan kalau ekspor batu bara karena bukan karena pajaknya nol, nggak ada pajaknya, nggak ada biaya keluar, biaya cukai nggak bisa periksa sebelum barangnya berangkat. Jadi kita under enforcing itu besar sekali. Ya boleh bilang kontrol kita. Saya minta itu ada biaya keluar sehingga kalau ada biaya keluar, biaya cukai bisa periksa barangnya sebelum berangkat sehingga saya bisa kendalikan kebocoran dari under invoicing atau penyelundupan. Itu utamanya. Ya nanti biaya keluar jumlah tertentu, tapi utamanya adalah saya yang mengendalikan supaya under invoicing terkendali dan ekspor ilegal bisa dikendalikan. Itu yang dimau kan? Kalau tadi nikel masih